Setelah di video sebelumnya kita membuat bab 1, kemudian halaman-halaman lainnya sebelum bab 1, ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, kemudian yang lainnya. Kita lanjut untuk membuat bab 2. Untuk bab 2, karena nanti penulisan halamannya kembali ke tengah bawah, sehingga kita perlu menggunakan section yang berbeda lagi. Bagi yang belum tahu atau belum paham apa itu section, silahkan lihat video part pertama dari rangkaian video ini. Di situ sudah saya contohkan section break atau page break. Di sini kita kembali ke layout untuk membuat section yang baru, breaks, kemudian section break. Ini kita akan mulai menulis bab 2, di mana bab 2 biasanya berupa landasan teori. Kita tulis landasan teori. Kemudian kita gunakan heading 1. Kita ke bawahkan lagi seperti bab 1 menggunakan shift enter lagi. Setelah itu kita enter. Kita langsung menggunakan style yang sebelumnya sudah kita save, itu sel P untuk isi atau konten dari bab 2. Setelah itu kita akan tambahkan subbab baru di bab 2, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Kita akan menggunakan heading 2 di sini, hingga heading 2. Di sini karena sebelumnya sudah kita save format stylingnya, sehingga penulisan sudah tepat ya, di mana dia adalah subbab pertama di bab 2, sehingga penulisannya adalah 2.1. Kita gunakan lagi styling P, pastekan kembali. Sini kita akan tambahkan subbab lainnya, yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikir. Ini adalah subbab, sehingga kita menggunakan heading 2 kembali. Kemudian kita enter kembali. Kita gunakan P kembali. Oke. Di sini kalau kita lihat penulisan halamannya secara posisi sudah betul, tetapi untuk nomornya belum tepat karena di sini 5, jadi di sini seharusnya 6 ya. Jadi untuk merubahnya kita bisa double klik di sini, kemudian kita page number, format page number, startnya 6. Oke, boleh lihat di sini sudah 5, di sini 6, di sini 7. Jadi kalau kita lihat di sini untuk halaman sudah tepat posisinya, sama seperti yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut untuk bab 3, metode penelitian. Sama seperti sebelumnya di bab 2, karena nanti di bab 3 penulisannya pindah lagi untuk halamannya, jadi kita perlu menggunakan section berbeda. Jadi kursor ada di paling akhir dari bab 2, atau subbabnya. Kita ke layout kembali, kita ke breaks, dan kita ke section breaks, next page. Di sini untuk bab 3-nya kita akan diisi dengan metode penelitian. Kemudian kita berikan heading 1. Ini kita save enter kembali.
kemudian cek kembali, kita paste ke stylingnya. Kemudian untuk isinya ada metode penelitian. Sini metode penelitian. Aplikasikan sub heading 2 adalah supply. Kita enter. Coba di sini harus pakai. Nah, katakanlah untuk metode penelitian kita ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sehingga untuk kualitatif dan kuantitatif berarti dia adalah sub dari subbab. Sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan heading 2 karena heading 2 hanya khusus untuk subbab. Sehingga kita perlu menggunakan heading 3. Sehingga untuk melakukan itu, untuk metode kualitatif, katakanlah ini adalah subbab metode penelitian. Kita isi lagi metode kuantitatif. Untuk subbab kita harus menggunakan heading 3. Jadi kita taruh kursor kita di sini, kita cari heading 3, kita klik kanan, kita modify. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita sesuaikan ukuran dan fontnya. Ini di kiri dan spasinya juga tetap 2. Kita oke kan. Katakanlah misalnya untuk yang subbab itu tidak bold gitu ya. Jadi kita tidak perlu mengklik yang bagian ini. Kita perlu men-setting font, ukuran dan warna, kemudian tatanya, kirinya, kemudian spasinya. Kita oke kan. Kita klik heading 3. Heading 3 ini kita juga aplikasikan multi level list sama seperti bab dan subbab. Jadi kita klik lagi di sini. Jadi jangan lupa diklik dulu ya untuk yang heading 3 ini. Sehingga sudah terpilih dan sudah tertanda segitiga seperti itu. Kita klik define new multi level list. Nah, di sini akan terpilih sobat harus 3. Ini jangan lupa kita linkkan atau kita sambungkan dengan heading 3. Kemudian fontnya kita sesuaikan lagi, kita samakan lagi sama seperti sebelumnya. Times New Roman, dia tidak bold, jadi kita abaikan saja. Fontnya 12, warna hitam. Kita oke. Kemudian untuk penulisan dari subbab itu katakanlah kita menggunakan ABC kecil. Jadi kita pilih ABC di sini. Kemudian untuk kurung tutupnya kita ganti dengan titik. Kemudian kita dengan tombol panah kita arahkan kursor ke paling depan. Kemudian kita tambahkan level 1 pertama kali. Kemudian kita tambahkan titik. Kita tambahkan lagi level 2 titik. Sehingga untuk penomoran nanti akan seperti ini contohnya. 31A. 3 karena dia ada di bab 3. 1 karena dia adalah bagian dari subbab 1, subbab pertama, dan A karena dia adalah pertama kali. Kemudian untuk align add-nya, ini kita bisa tambahkan, katakanlah 2. Kemudian text indent-nya ini juga 2. Sehingga untuk penulisannya nanti akan seperti ini. Tidak lurus rata seperti bab atau subbab. Dia agak sedikit menjorok maju ke dalam. Ini kita ganti spasi lagi. Oke. Kalau belum benar, nggak apa-apa. Kita klik heading 3. Kemudian kita tulis lagi. Di sini kita ulangi lagi. Ini hanya kalau belum terapply secara otomatis. Jadi terkadang memang word-nya perlu ada pengulangan.
Ini kita ganti dengan A, kita ganti dengan titik, level 1, titik, level 2, titik. Di sini kita ganti dengan 2, ini kita ganti dengan 2, dan dengan space. Oke. Oke, sudah betul ya Bapak Ibu? Kemudian untuk isi dari sub-sub bab, karena ini adalah tadi format styling untuk bab dan subbab, bisa jadi untuk sub-sub bab itu tidak sama, sehingga kita perlu tambahkan lagi styling yang baru khusus untuk subbab. Pertama kita blok lagi semuanya dengan cara di blok seperti ini. Kemudian ratanya kita sesuaikan. Katakanlah seperti ini. Setelah ini sudah cocok, kita save. Create a style. Press P2. Kita ke metode kualitatif. Ini adalah subbab kedua, jadi kita menggunakan heading 3. Kemudian untuk paragrafnya kita menggunakan E2. Nah, kalau kita lihat lagi untuk nomor halaman kembali tidak berutut ya. Jadi ini 9, ini harusnya 10. Nah, sama seperti tadi kita double klik saja. Kita page number, format page number, start 10. Sehingga sudah betul ya, 9. Kita hapus dulu. 10, 11, 12. Oke, selesai. Sekarang kita coba untuk mengisi daftar isinya. Kita kembali ke atas, kita ke daftar isi, kita klik. Kalau kursornya tidak ke paling pinggir, kita bisa menggunakan tombol panah ke pinggir. Nah, di sini kita klik references, kemudian table of contents. Ini bisa dipilih yang 3 ini, boleh paling atas atau tengah, paling atas, sehingga sudah muncul dari sini. Jadi kita hapus semua. Pendahuluan, latar belakang, masalah-masalah, tujuan penelitian, landasan teori dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, halaman sebelum bab 1 tidak ada yang masuk nih. Jadi halaman judul memang tidak masuk ke daftar isi ya. Tapi lembar pengesahan, kemudian kata pengantar, bahkan daftar isi itu harusnya masuk di sini. Ya, sama daftar gambar dan lain-lain ini harusnya masuk juga di daftar isi. Nah, bagaimana supaya ini masuk daftar isi? Kita perlu mengubah judul dari tiap halaman ini dengan heading 1. Jadi, untuk lembar pengesahan, kita klik, kita ke home, kita ke heading 1, kita klik heading 1. Nah, di sini ada kata bab 1, ini kita bisa hapus saja manual. Kita ketengahkan secara manual. Ini juga kita bisa sesuaikan paragrafnya. Kemudian kata pengantar itu adalah heading 1. Kita hapus. Kita ketengahkan. Paragrafnya kita ulang. Daftar isi ini juga heading 1. Kita hapus babnya, serahkan. Daftar gambar bab 1, hapus kan. Daftar tabel heading 1, hapus, serahkan. Daftar rumus heading 1, kita hapus, serahkan. Abstrak heading 1, kita hapus, serahkan. Ini kita betulkan juga. Selesai. Setelah itu kita update untuk daftar isinya. Cara update-nya kita bisa klik kanan di sini.
update field atau update table, ya bisa dua-duanya. Karena di sini kita pilih yang bawah, kita oke. Sudah masuk ya, beserta nomor yang sesuai seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya, bagaimana untuk mengisi daftar tabel, daftar gambar, daftar rumus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.